Ya, sebelum kita mendengar penjelasan yang ada di gambar, kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 12. Nah, saudara, bagaimanakah kita di dalam pelayanan, dalam kerohanian itu yang kita hormati itu siapa, gitu ya? Nah, ini ayat 12 mengatakan demikian. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan jangan lupa yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, ya, dalam kasih bukan dalam yang lain. Karena pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Jadi perbuatan-perbuatan yang membalas jahat dengan jahat itu memadamkan roh. Yang tadi itu ya di atas ya. Nah, jangan padamkan roh dengan apa? Dengan perbuatan di atas itu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Baru setelah itu kita menyambut Kristus dengan tubuh yang sempurna. 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Ia setia, Ia akan mengenapinya. 24. Dan kita harus terus mendoakan sampai kemudian Yesus datang menyambut kita. Ya, kita masuk ke 2 Tesalonika pasal yang pertama. Nah, sebelum saya jelaskan ini ya. Nah, saudara, kita lihat gambar ini ya, sebentar ya. Ya, ini satu gambar yang saya memberikan satu kalimat. Saudara perhatikan baik-baik. Saya nggak bisa ngomong kepada Tuhan gini, Tuhan, saya ini sabar terhadap kamu, betul ya? Tuhan, saya ini cukup tabah dengan cara-caramu. Nah, saudara, perkataan itu tidak boleh dikatakan pada Tuhan. Dan itu hanya pada kasih sesama. Dan banyak orang Kristen itu kebalik-balik gitu ya. Kalau mereka menyembah itu menyembah manusia, memuji-muji manusia, mengagungkan manusia. Nah, kita melihat bahwa Paulus mengajar jemaat yang ada di Tesalonika itu melihat pada 3 bagian penting yang ada dalam isi iman itu. Jadi iman itu ada isinya, ada tentang Kristus, iman, kasih, dan harapan. Yang 3 itu bagi orang Kristen. Nah, iman, kasih, harapan ini itu kalau dilakukan mulai dari atas, kalau turun ke bawah itu akan menjadi satu penyembahan kepada Tuhan. Jadi itu vertikal. Nah, Paulus mengatakan hormatilah pemimpinmu itu seperti menghormati Tuhan. Nah, saudara, dari kasih kepada Allah itu dia menghasilkan hormat pada sesama. Kalau kamu menghormati Tuhan, kamu pasti menghormati orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang mengasihi Tuhan, orang yang memberitakan tentang Kristus. Tidak pernah akan kamu menghina dia. Nah, sudah jadi dari sini kita lihat bahwa asal dari atas kita mengasihi segenap hati, barulah kita bisa mengasihi sesama kita. Jadi Paulus mengatakan kalau kamu menyembah, jangan menyembah siapapun, menyembah Tuhan. Jemaat Tesalonika diingatkan, jangan sampai kamu beralih pada penyembahan berhala yang dulu kamu sudah diubahkan dari berhala menyembah Allah. Kamu sekarang jangan kembali, bukan kembali begini, saudara. Oh, jadi dia kembali pada berhalanya? Bukan. Mereka menciptakan berhala baru apa? Yaitu pemimpinnya yang dipuja, dan keunggulan gerejanya, bahkan perbuatan baik mereka. Nah, itu Paulus katakan nggak bisa. Kamu harus memuji, menyembah Allah dan mengagungkan Dia, bukan pekerjaanmu, bukan jasamu, bukan siapa-siapa, hanya kepada Kristus itu. Nah, ini diingatkan.
Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu tidak akan bisa memiliki buah Roh Kudus yang betul-betul murni itu. Sabar, tekun, sukacita, dan sampai pengontrolan diri. Jadi kalau kita lihat, kasih yang Paulus ajarkan pada jemaat itu adalah dia mengasihi jemaat dengan kasih dari Allah. Maka jemaat menerima kasih dari Allah melalui Paulus itu yang jelas dengan kabar berita Injil keselamatan, mereka menerimanya. Dan mereka kemudian sudah menerima, mereka menyalurkan itu pada sesama mereka. Dan ada yang dipilih Tuhan, ada yang dipilih Tuhan, gitu kan? Nah dari sana kita melihat bahwa ada satu, bukan hanya berhenti pada satu pribadi kita sendiri, tapi dia akan mengalir. Jadi mengalir ke atas menjadi satu seruan pujian dan penyembahan pada Tuhan, dan mengalir kepada sesamanya dengan apa? Ya ini dikatakan bahwa kasih adalah membawa orang-orang yang belum menerima kasih Tuhan menerima berita Injil. Jadi kasih di sini bukan kasih cuma perbuatan, bukan. Kasih di sini adalah kita menyatakan Kristus dalam setiap tindakan kita, supaya orang mengenal Yesus dalam diri kita. Jadi kalau saya mengabarkan Injil dengan cara memberikan sembako, saudara, kemudian kita nggak pernah membawa nama Tuhan. Kenapa? Pak, kan bahaya Pak. Nah, saudara, betul kita ada bahaya, tetapi itu bukan maksud Tuhan. Kita tidak diciptakan cuma berbuat baik selesai, enggak. Kita diciptakan untuk apa? Menjadi serupa dengan Dia. Kita harus berani mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Hidup saya dari Tuhan, jadi saya bisa memberikan kamu karena Tuhan yang memberi saya berikan pada kamu. Nah kalau kita tanya Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus, gitu kan. Saudara harus mengatakan itu, bahwa itu berasal bukan dari diri kita, berkat-berkat itu. Kita bisa memberi orang itu sembako semuanya, itu bukan karena kegagalan gereja. Kalau tidak, nanti dilihat apa? Oh saya ke gereja ini aja, kenapa? Karena gereja yang ngasih sembako. Jadi bukan pada Tuhan, pada gerejanya. Nah kita teralihkan kepada yang vertikal. Dengan yang horizontal ini seringkali kita melupakan yang vertikal. Pelayanan gereja yang horizontal biasanya perbuatan baik menolong orang itu biasanya anti yang vertikal. Jangan ada nama Yesus di sini, nggak bisa. Jangan ini. Nah, sebenarnya kita baru sadar bahwa sebenarnya yang penting adalah Yesus dulu kamu miliki, baru kamu bisa menyatakan perbuatan itu. Nah, gereja-gereja yang dari yang sosialis, termasuk gereja-gereja Katolik gitu ya, itu sangat sosialis sekali. Tapi kalau sampai nama Yesus dan mereka tidak tahu bahwa kita ini adalah milik Kristus, nah saudara, kita berbuat sama dengan dunia. Kita nggak menggarami, kita sama dengan mereka. Artinya menggarami apa? Merasakan Kristus sebagai rasa asin itu. Menjadi terang apa? Terang itu terang Kristus. Jadi saudara, kalau kita mengatakan kita akan jadi garam dan terang, jadi nggak usah mengatakan Yesus juru selamat, nggak usah. Betul. Kadang-kadang kita bisa terjebak di situ. Tapi tingkah laku kita harus mengaku bahwa ini berasal dari Kristus. Jadi nggak bisa dipisah lagi. Jadi pengabaran Injil itu nggak bisa dipisahkan dengan verbal dan dengan non verbal. Nggak bisa, saudara. Banyak orang mengajarkan teknik mengabarkan Injil Kerajaan Allah dengan cara teknik-teknik dia tidak pakai pola ini. Bukan itu. Injil itu yaitu hidupmu, bukan dipolakan. Nah, Paulus mengajar tidak pernah dia mengajar orang-orang yang mengabarkan Injil terus dia kasih pola gini ya. Enggak. Hidupmu inilah yang diubahkan Tuhan. Nah, itulah cara Roh Kudus. Jadi bukan lagi diajari kamu ketemu orang ngomong A, B, C, gini-gini. Betul, itu manusia bisa pelajari. Tapi bukan itu yang diminta Alkitab. Kita harus tahu Christ Center itu apa. Nah, setelah kita akan nggak terjebak dengan apa? Wah, ini bisa kenapa? Wah Pak, ini luar biasa Pak. Cara ini dipakai Tuhan di mana-mana. Nah, kita kemudian apa? Cara lain nggak boleh. Betul kan? Ini yang paling bagus Pak. Siapa bilang? Roh Kudus bisa pakai, bisa. Dipakai bisa, tidak dipakai bisa nggak? Ya bisa. Jadi tergantung pada siapa? Roh Kudus. Kamu silakan pelajari banyak hal, tapi Tuhan pakai yang mana? Itu Tuhan yang minta. Nah, yang dipakai Tuhan dalam Alkitab apa? Dulu kan nggak ada teknik-teknik itu di firman Tuhan, kan nggak ada. Berarti itu kan tambahan manusia. Nah, apa yang ada di Alkitab? Nah, kita kembali pada Christ Center Evangelism. Yesus membawa dirinya, kerajaan Allah itu dalam dirinya itu dia tidak memakai pola-pola. Dia ketemu perempuan Samaria, dia ketemu ini. Dia mengatakan apa yang dibutuhkan perempuan itu dan dia masuk di dalam hati yang kosong itu dan dia menyatakan dirinya siapa? Tentang Kristus. Kembali lagi, siapakah Kristus?
Nah, ini adalah kalau kita lihat satu pola yang Paulus tekankan dan tidak pernah dihilangkan Paulus. Dia nulis surat, dia berkata, dia bertindak, itu semua fokusnya pada karya dan pekerjaan pelayanan Kristus. Dia tidak menceritakan yang lain. Tidak pernah bicara apa. Dia maksud banyak hal. Maka Paulus mengatakan bahwa hanya karena kuat kuasa Allah, berkali-kali di dalam Tesalonika, juga Korintus, karena kuasa Allah. Bukan cara dunia, bukan senjata dunia, bukan perkara-perkara yang dipamerkan manusia, bukan. Tapi hikmat perkataan dari kuasa Roh Kudus. Nah, setelah jadi ada bedanya, kita harus hati-hati. Jadi kita harus betul-betul waktu hidup itu, saudara, hidup itu adalah hidup yang bersandarkan pada apa? Pada kuasa pimpinan Roh Tuhan, senantiasa, setiap saat. Ya. Nah, kalau ini ada dalam hidup para jemaat gitu ya, yang ada, maka di sini sebagai gereja yang holistik. Jadi bukan hanya mereka memberkati dalam gereja, tapi kuasa kasih mereka itu dalam kemurahannya itu akan keluar semua itu kepada dunia. Dan Tuhan pakai benih-benih Injil yang bukan hanya diomongkan, tetapi tindakan kasihnya. Nah, itu yang dipakai orang untuk apa? Mengingatkan tentang betapa baiknya Tuhan. Nah, saya beritahu begini, ini contoh aja. Perhatikan baik-baik. Dalam anak terhilang, Lukas pasal 15, yang diingat anak terhilang itu apa? Saya tanya. Perhatikan. Baca Alkitab. Itu adalah inti kerajaan Allah. Yang diingat apa? Kemurahan, belas kasihan Bapaknya. Bukan yang lain. Anak kita juga sama, dia akan bisa seperti anak yang terhilang, bisa jadi anak sulung. Tapi nanti dia akan ingat apa? Apa yang kamu tanam. Kalau kamu tanam benar tentang kuasa kerajaan di dalam belas kasihan Allah dan kemurahannya, bagaimana saya bisa seperti ini sedangkan di rumah Bapakku itu loh, pembantunya tuh aduh enak sekali. Kemurahannya itu luar biasa. Belas kasihan itu luar biasa. Aku di sini kok setengah mati. Apa yang membuat dia tercelik? Bukan pengajaran bapaknya kamu gitu, bukan, saudara. Tindakan bapaknya itu yang dia tanam. Nah, saudara harus mulai sekarang, saudara harus perhatikan ini. Jadi Paulus itu menanam apa? Menanam hidupnya kepada Tesalonika, menanam Kristus di sana dia. Dia persembahkan dirinya untuk jemaat itu. Dia kehilangan hak segala-galanya. Dia dicaci maki, dia diusir, enggak apa-apa. Kenapa? Karena aku melihat Kristus dalam hidupmu. Kemarin saya ketemu satu orang, saya tanya, udah bisa-bisa dia ya? Misalnya, kenapa bapak masih seperti itu? Dia ngapain sangat itu? Sebenarnya yang saya lakukan ini nggak ada jasanya sama sekali. Jadi orang lihat kan, aduh bapak luar biasa ya, bapak berkorban ini, memberikan ini. Terus dia ditanya, kenapa kamu bisa lakukan itu? Dia katakan, sebenarnya nggak ada jasanya saya. Seharusnya orang Kristen kayak saya, dan pendeta pun harusnya kayak saya. Para majelis harusnya kayak saya. Harusnya kita tuh kasih Tuhan dong. Kenapa jadi saya itu jadi orang aneh? Harusnya gubernur itu kayak Ahok harusnya. Kan gitu harusnya. Bukan dia tuh gubernur aneh, bukan loh, harusnya kayak gitu. Jujur, disiplin, harusnya gitu kan, harusnya. Tapi yang dipikir manusia apa? Lah yang gubernur yang kayak gitu, mau jual beli ini, transaksi apa itu. Harusnya orang Kristen ya seperti ini, harusnya dia ngomong gitu. Saya melakukan ini bukan karena saya ngomong, bukan, ini gak ada jasanya. Sebenarnya saya juga malu sebenarnya. Apalagi kalau kamu puji-puji saya, aduh kamu persembahan, malu saya. Kenapa malu? Apa jasa saya? Nah itu persis seperti Paulus katakan. Bahkan aku dipermalukan, apanya aku malu, gak ada yang malu aku. Kamu menghina saya, apanya kamu menghina pada saya? Kan ada Kristus, kamu gak bisa hina saya. Ada kuasa Injil kerajaan, kamu gak bisa hina saya. Bahkan iblis saja gak bisa ngalahkan saya kok. Kenapa kita takut? Dengan orang melihat, menilai apa? Gak perlu, kenapa gak perlu? Karena ada Kristus yang sudah memberikan itu jati diri kita. Nah, saudara, bagaimana dengan Tesalonika ini? Kita lihat di PowerPoint ke-20 sampai 22 ya. Perhatikan saudara.
Saudara, Timotius diminta oleh Paulus untuk menjaga iman, kasih, dan pengharapan orang-orang di Tesalonika, dan berhasil. Apa yang dilihat? Perhatikan, ya. Makanya di dalam regenerasi kepemimpinan gereja itu yang diutamakan bukan nilai-nilai kekayaan, kehebatan, bukan, ketaatan. Saudara, Musa memberikan kepemimpinan pada Yosua. Kenapa Yosua? Bukan kan Yosua lebih hebat dari orang lain, bukan. Karena Yosua taat 40 tahun ikut Musa. Di situ. Jadi regenerasi itu akan berjalan jika ada ketaatan. Penurut. Itu kalau tidak ada, nggak bisa. Nggak boleh jadi pemimpin kamu. Nggak boleh kamu mengatur orang lain. Kenapa? Karena kamu harus menjadi penurut dulu, baru kamu bisa mengatur orang lain. Nah itu prinsip Alkitab. Layani dulu, baru kamu boleh memerintah. Layani dulu, kamu boleh mengatur orang. Jadi kamu harus diatur dulu orang, baru kamu tahu bagaimana mengatur orang. Setelah itu prinsip-prinsip Alkitab. Jadi dikatakan di sini bahwa ada pertumbuhan yang sangat menggembirakan. PowerPoint nomor 20 ya. Ada pertumbuhan yang apa? Menggembirakan. Bahkan mereka mengalami aneh luar biasa berat, hidup yang sulit. Mereka tetap bertahan kepada iman mereka. Nah, yang suratan pertama mereka goyah. Tapi suratan kedua ini dipimpin oleh Timotius, bukan Paulus lagi. Paulus memuji apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Timotius dan jemaat. Dan Paulus tidak kehilangan harga diri. Jadi maksudnya begini, jadi kalau orang lain lebih berhasil, wah ini berhasil lebih dari saya. Nah, kita kan iri biasa gitu kan. Udahlah, nggak bisa gini. Enggak, malah Paulus mendorong orang seperti Timotius ini mempunyai kapasitas yang Tuhan bisa pakai. Dan dia dorong aja kamu ke sana. Jika dia taat, dia turut, dan apa yang diteladani oleh Timotius kepada Paulus kepada Kristus, dan dia lakukan.